Selamat pagi Budian, saya Aditya Jonathan, Judo Dharma, dan Rafael Moreno akan mempresentasikan bab 5 tentang gagasan fakta dan opini dalam artikel. Yang pertama, apa sih itu artikel? Artikel adalah karangan berisi analisis suatu fenomena alam atau sosial. Menurut KBBI, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial, dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Berikutnya ada ciri-ciri. Ciri-cirinya yang pertama adalah ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Yang kedua, mengandung gagasan aktual. Ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Yang keempat, bukan merupakan hasil plagiat. Selanjutnya, mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan isi dan berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan isi dulu nih. Yang pertama ada artikel praktis. Artikel praktis mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis. Pesan-pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan pekerjaan. Yang kedua, artikel ringan. Topik dalam artikel ini bersifat ringan, cara penyajiannya pun ringan, dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami. Pembaca juga bisa mengategorikan artikel ini dalam jenis bacaan rekreatif. Selanjutnya ada artikel halaman opini. Artikel ini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas khalayak. Dalam penulisan artikel jenis ini, penulis menanggapi, memprediksi, maupun menganalisis suatu peristiwa. Penulisan artikel ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta. Selanjutnya ada artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas tajam dan mendalam tentang suatu peristiwa. Dan yang terakhir, ada artikel religi. Dalam artikel jenis ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik yang utama. Pada hari-hari tertentu, media massa sering menyediakan ruang yang memuat artikel religi. Tujuannya adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan. Selanjutnya ada berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang yang pertama itu ada artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan maupun topik tertentu, seperti ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Kedua, ada artikel eksplanatif. Artikel ini menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah, sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Dalam artikel jenis ini, penulis menjelaskan suatu permasalahan dan peristiwa. Biasanya, penulis menjelaskan topik yang berkaitan dengan peristiwa yang relevan. Selanjutnya, ada artikel prediktif. Artikel ini berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Yang terakhir ada artikel preskriptif. Artikel ini berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi runtunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Artikel ini berisi ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Kata-kata harus, seharusnya, hendaknya, siogianya mendominasi artikel jenis ini. Selanjutnya ada B, evaluasi informasi baik fakta maupun opini. Kita dapat membedakan fakta dan opini melalui ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk membedakan jenis informasi. Kita perlu mengetahui jenis suatu informasi agar dapat menggunakan informasi tersebut dengan baik dan benar pada kemudian hari. Saat mendapatkan informasi yang bersifat opini, kita bisa mencantumkan seseorang yang mengutarakan opini tersebut.
Hal ini akan menghindari kita dari plagiarisme. Berikut adalah ciri-ciri opini dan fakta. A. Ciri-ciri opini. 1. Berupa pendapat. Dalam KBBI, pendapat merupakan pikiran, anggapan, atau perkiraan seseorang tentang suatu hal. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran disebut juga sebagai ide. Ide belum tentu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, opini belum bisa dibuktikan secara nyata. Berikut adalah contoh soalnya atau contoh kalimatnya. Yang ketiga, bersifat subjektif. Kita bisa mengetahui opini dan artikel melalui sifat informasi yang disampaikan. Informasi yang bersifat subjektif merupakan opini. Dalam KBBI, subjektif adalah pandangan perasaan sendiri. Sifat subjektif adalah kebalikannya dari objektif. Melalui informasi yang bersifat subjektif, kita cenderung mendapat pandangan, perasaan, maupun kesan seseorang terhadap suatu peristiwa. Berikut adalah contoh kalimatnya. Yang keempat, belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum diujikan secara ilmiah. Opini muncul dari hasil pemikiran seseorang dari peristiwa yang diamati. Opini belum bisa diketahui kebenarannya karena belum dibuktikan. Jadi, kita belum bisa menyatakan bahwa opini telah diuji kebenarannya. Berikut adalah contohnya. Yang kelima, ada peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan peristiwa yang bersifat prediksi, sehingga peri tersebut tentu tentang pada masa yang mendatang. Peristiwa yang mustahil terjadi pada diketahui dari masa lampau. Berikut contohnya. Yang kedua atau B, ciri-ciri fakta. 1. Benar-benar terjadi dan nyata. Pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila situasi yang dipaparkan benar-benar terjadi. Situasi tersebut dapat kita lihat secara nyata menggunakan indera kita sendiri maupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang dan bertanggung jawab. Berikut contoh kalimatnya. Yang kedua, teruji kebenarannya. Fakta merupakan kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya dengan bukti-bukti. Dan berikut contoh kalimatnya. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei maupun penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, instansi, maupun organisasi kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasil survei maupun penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai temuan ilmiah. Temuan tersebut bisa mendukung suatu pernyataan, fakta, dan artikel. Berikut contoh kalimatnya. Yang keempat, bersifat objektif. Pernyataan yang terdapat dalam kalimat fakta bersifat objektif. Objektif merupakan hal umum yang telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Berikut contohnya. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Fakta dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi. Pembaca dapat mengetahui kebenaran fakta melalui keterangan waktu, tempat, dan kejelasan. Pembaca mengetahui dengan jelas unsur 5W1H dari sebuah peristiwa. Berikut contoh kalimatnya. Yang selanjutnya adalah bagian C, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Dalam menyusun artikel, penulisan memerlukan topik dan permasalahan yang akan dibahas. Topik dapat dipilih sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis. Permasalahan dalam artikel dibahas dari sudut pandang penulis. Saat menulis artikel, penulis harus menyusun opini dan fakta ke dalam bentuk paragraf dengan tepat. Penyusunan tersebut bertujuan agar pembaca mengerti informasi yang terdapat dalam artikel. Yang pertama, mengungkapkan opini. Sebelum Anda menyusun artikel, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa aspek seperti dalam menyusun opini ke dalam artikel. Aspek tersebut
di antaranya argumentasi, bahasa yang digunakan, dan struktur artikel. Argumentasi merupakan bagian terpenting dalam artikel opini. Argumentasi yang Anda kemukakan harus didukung data yang aktual dan juga sesuai dengan fakta. Artikel pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, penggunaan bahasa harus diperhatikan oleh penulis untuk mengetahui sasaran pembacanya. Yang kedua, pendekatan penyusunan artikel. Dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman, terdapat 6 pendekatan penulisan artikel di media massa. Yang pertama, pendekatan dedukatif. Pendekatan dedukatif diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Yang kedua, pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel dimulai dari rincian yang bersifat khusus. Rincian bersifat khusus tersebut dapat berupa latar belakang, alasan, penjelasan, argumentasi, contoh, dan bukti yang terkait permasalahan tersebut. Yang ketiga, ada pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Penulisan bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu, seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Yang keempat, pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Pesan yang disampaikan dalam artikel dengan pendekatan ini disampaikan secara runtut dan logis. Yang kelima, ada pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Yang keenam, pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Topik kebakaran hutan menjadi contohnya, dan disajikan dari lokasi kebakaran hutan, penyebab kebakaran hutan, akibat kebakaran hutan, dan terakhir penanggulangannya. D. Analisis unsur kebahasaan artikel. Yang pertama, adverbia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva atau kalimat, misalnya sangat, lebih, tidak. Adverbia disebut juga kata keterangan. Penggunaan adverbia dapat mempermudah penulis mengekspresikan sikap eksposisi. Sikap eksposisi merupakan sikap menguraikan atau memaparkan suatu maksud dan tujuan. Adverbia terbagi atas 8 jenis. Yang pertama, adverbia kualitatif merupakan adverbia atau kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Contoh, Sasa merupakan anak paling rajin di kelas ini. Adverbia kuantitatif merupakan adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu benda. Contoh, arisan itu hanya diikuti sedikit peserta. C. Adverbia limitatif merupakan adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan. Contoh, setiap harinya kami mengikuti les tambahan sampai jam 5 sore. D. Adverbia frekuentif merupakan adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Contohnya, aku sering melihat orang yang kuat memikul beban berat seperti karung beras di pasar. Adverbia kewaktuan merupakan adverbia yang menerangkan ketangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Contohnya, Pak Amir baru saja pulang dari Pulau Karimun, Jawa. F. Adverbia kecaraan
merupakan verbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan suatu hal. Contohnya, ibu menyiapkan acara ulang tahun ayah secara diam-diam. G. Adverbia kontrastif merupakan verbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Contohnya, jangankan membaca buku sastra, bahkan buku pelajaran saja jarang ia baca. H. Adverbia keniscayaan merupakan adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya, kita pasti bisa meraih impian. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Ada beberapa konjungsi yang sering dijumpai pada artikel. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Yang ketiga ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik, meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Dengan kosakata yang menarik, artikel yang disajikan pun akan menarik. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata agar sebuah artikel menjadi menarik. Yang pertama ada istilah umum. Artikel sering membahas suatu bidang tertentu. Setiap bidang memiliki istilah-istilah khusus. Penggunaan istilah khusus sering dianggap sebagai bentuk penguasaan pengetahuan yang luas dan profesional. Istilah khusus juga menunjukkan sikap terpelajar. Salah satu contoh adalah penggunaan kata abrasi yang diganti dengan kata pengikisan. Dengan begitu, pembaca akan lebih nyaman dan mudah memahami maksud tulisan. Yang kedua ada aktual. Informasi yang disajikan dalam artikel sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Khalayak akan tertarik pada artikel yang mengandung unsur kebaruan. Unsur kebaruan suatu artikel dapat berupa kebaruan informasi maupun kebaruan opini penulis. Penulis bisa menuangkan gagasan baru mengenai suatu peristiwa dalam artikel. Meskipun gagasan serupa sudah ada, penulis bisa menambahkan sudut pandang yang baru sehingga artikel menjadi menarik. Selanjutnya ada fenomenal. Suatu peristiwa yang disampaikan secara kosakata yang sedang populer atau kontroversial di khalayak media akan membuat sebuah artikel lebih menarik. Dengan kosakata yang fenomenal, suatu peristiwa bisa berkesan luar biasa. Kosakata yang sedang fenomenal di khalayak bisa membuat artikel lebih menarik. Contohnya, judul salah satu artikel dalam media daring mojok.com, yakni hidup kreatif dan bodo amat di industri pembajakan buku. Selanjutnya ada keterangan oposisi. Keterangan oposisi merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu objek maupun subjek. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Contohnya, Pak Hardi, kepala sekolah kami, memberikan pidato ucapan selamat jalan pada acara perpisahan. Frasa kepala sekolah kami merupakan keterangan oposisi dari subjek kalimat, yakni Pak Hardi. Selanjutnya ada penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Menyusun artikel sesuai fakta. Mengkonstruksi berasal dari kata konstruksi. Konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti susunan atau model bangunan. Susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Istilah mengonstruksi dapat berarti membuat susunan atau menyusun kata dalam kalimat menjadi suatu bentuk model atau karangan paragraf yang padu. Dalam menyusun artikel, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel. Artikel memiliki konstruksi atau struktur sebagai berikut. Yang pertama ada judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Judul harus singkat atau 3-5 kata dan padat atau syarat makna. Judul mampu menarik dan menggugah orang lain untuk membaca tulisan secara keseluruhan. Sebaiknya, judul menggunakan istilah atau idiom populer agar menarik. Selanjutnya ada pembuka. Bagian pembuka berfungsi sebagai pembuka artikel. Bagian pembuka berisi masalah yang akan dibahas. Usahakan satu paragraf mengandung pokok pikiran masalah. Pada bagian pembuka, Anda dapat menanggapi opini orang lain atau mengajukan opini tersendiri berdasarkan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya ada isi. Bagian penjelas berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan bagian pembuka. Bagian penjelas mengulas lebih dalam masalah tersebut. Di bagian penjelas,
Penulis bebas menyampaikan opini berdasarkan masalah. Opini yang disampaikan penulis harus berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penulis menghindari opini yang tidak berdasarkan fakta atau senaknya sendiri. Pada bagian penjelas, penulis dapat menggunakan referensi untuk menguatkan opininya. Referensi tersebut untuk menunjukkan bahwa semua pendapat yang sama atau berbeda sudah dipertimbangkan secara ilmiah. Jika diperlukan, penulis dapat menyampaikan kutipan data dalam format sederhana karena panjang artikel yang terbatas. Dengan demikian, bagian isi artikel memuat aspek-aspek berikut. 1. Ada fakta berkaitan dengan masalah yang dibahas. 2. Argumen atau opini penulis berdasarkan masalah yang dibahas. 3. Solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang dibahas. 4. Teori atau referensi yang sesuai dengan masalah. 5. Contoh-contoh pemecahan masalah. Selanjutnya ada penutup atau simpulan. Bagian penutup berfungsi sebagai penutup artikel. Bagian penutup berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka dan bagian penjelas. Penulis harus menggunakan kalimat yang mengunggah, bukan memaksakan kehendak kepada pembaca. Sebaiknya kalimat simpulan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. 2. Menyajikan artikel dengan kebahasan yang baik dan benar. Anda akan belajar menyusun artikel berdasarkan fakta. Anda dapat menulis artikel berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan pengalaman sendiri dan fakta yang terkumpul dari bacaan. Gunakan langkah berikut untuk menyusun artikel. A. Menentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. B. Menetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi. Tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, tetapi tersirat. C. Menentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. D. Menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Runtut dengan memperhatikan tata. E. Menyusun opini-opini fakta menjadi artikel, padu, dan bahasa dan ejaan. F. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dari massa selain memahami langkah menyusun artikel. Berikut adalah contoh artikel yang kami sediakan dalam beberapa slide berikut. Terima kasih.